Selamat datang di Sinema Neko. Film dibuka dengan William Trainer, seorang pria yang memiliki segalanya, apartemen mewah, kekasih yang menawan, dan pekerjaan bergengsi di perusahaan besar. Hidupnya sempurna, hingga suatu pagi yang hujan, saat ia bergegas ke kantor dan teralihkan oleh panggilan telepon, ia dengan ceroboh menyeberang jalan untuk memanggil taksi. Lalu, terjadilah sebuah kecelakaan. Di tempat lain, Louisa Clark diperkenalkan sebagai wanita muda ceria yang pakaiannya yang berwarna-warni dan mencolok, cocok dengan kepribadiannya yang ceria. Dia menyajikan teh, kopi dan kue, dengan senyum menular di sebuah kafe lokal. Semua tampak baik-baik saja di dunianya yang sederhana, sampai bosnya dengan menyesal memberitahukan bahwa kafe itu akan tutup dan ia kehilangan pekerjaan. Louisa tinggal bersama keluarganya dari kelas pekerja yang sedang kesulitan, dan penghasilannya sangat penting untuk membantu mereka mencukupi kebutuhan. Saat mereka makan malam-malam itu, ketegangan meningkat saat mereka berdebat tentang kesulitan keuangan keluarga. Namun ibunya menyemangati Louisa, meyakinkannya bahwa dia akan segera menemukan pekerjaan lain. Keesokan harinya, Louisa bertemu dengan kekasihnya yang penggila kebugaran, Patrick, yang sedang berlatih di lintasan. Patrick menyarankannya untuk terus mencari pekerjaan, tetapi Louisa merasa tertekan dan tidak mau mendengarkannya. Namun karena tidak ada pilihan lain, dia mengunjungi kantor pencari kerja hanya untuk menemukan bahwa pilihannya terbatas. Akhirnya sebuah lowongan aneh menarik perhatiannya, peran sebagai perawat untuk seorang pria difabel. Pekerjaan itu tidak memerlukan pengalaman dan menawarkan pekerjaan langsung. Karena putus asa dan bersemangat dengan lowongan itu, Louisa melamar. Saat wawancara, Louisa tiba di sebuah rumah megah yang memberi kesan kekayaan warisan. Dia langsung menjadi gugup saat bertemu Camilla Trainer, seorang wanita elegan yang sikap tenangnya sangat kontras dengan Louisa. Seperti yang diduga, Louisa berbicara terbata-bata dan mengoceh dengan gugup, tetapi tak lama kemudian kepribadiannya mulai percangkar. Louisa sangat terkejut ketika Camilla menawarinya pekerjaan itu dan memintanya untuk segera mulai. Camilla menjelaskan bahwa peran itu adalah untuk putranya, Will Trainer, yang menjadi penderita quadriplegia setelah kecelakaan 2 tahun lalu. Tugas utama Louisa bukanlah perawatan medis, melainkan menjadi teman untuk membangkitkan semangat Will. Bersyukur atas kesempatan itu, Louisa dengan antusias setuju. Namun antusiasmenya mulai goyah begitu dia bertemu Will. Dengan penampilan tidak terawat dan rambut acak-acakan, Will awalnya membuat wajah aneh sambil mengeluarkan suara-suara aneh sebelum menyapa Louisa dengan sarkasme dingin. Peran itu langsung terasa sangat berat bagi Louisa. Di rumah, keluarga Louisa sedang kacau, tetapi ketika dia memberitakan bahwa dia mendapatkan pekerjaan, mereka merayakannya dan berharap akan hari-hari yang lebih baik. Pada hari resmi pertamanya, Nathan, terapis fisik Will, memberi Louisa penjelasan tentang tanggung jawabnya. Louisa lega karena Nathan meyakinkan bahwa tugas angkat berat atau medis bukanlah tanggung jawabnya. Sebaliknya, fokusnya adalah membawa kegembiraan dalam hidup Will. Namun upaya solo pertama Louisa untuk berinteraksi dengan Will berakhir buruk. Dia menyarankan cara-cara untuk menghabiskan waktu seperti pergi keluar atau menggunakan laptopnya, tetapi Will menanggapinya dengan sarkasme dingin, menjelaskan bahwa dia tidak tertarik. Dia bahkan meminta Louisa untuk tidak terlalu banyak berbicara di dekatnya. Meskipun terluka oleh kekejamannya, Louisa berhasil menahan air matanya, menyingkir ke taman untuk makan siangnya saat Nathan mengambil alih perawatan. Meskipun awalnya sulit, Louisa bertekad untuk melakukan yang terbaik dalam peran barunya. Setiap hari, dia datang dengan pakaian cerah dan ceria khasnya, melakukan yang terbaik untuk mengajak Will berinteraksi. Meskipun awalnya ini sepertinya tidak mengubah apapun, kegigihan Louisa mulai meluluhkan sikap dingin Will. Sementara itu, Louisa curhat kepada kakaknya, Trina, tentang kesulitannya dengan Will. Percakapan segera berubah ketika Trina mengungkapkan rencananya untuk kembali kuliah, meninggalkan Louisa untuk menanggung tanggung jawab keluarga sendirian. Meskipun kesal, Louisa mencoba mengerti dan dengan enggan mendukung keputusan kakaknya. Keesokan harinya, Louisa tiba di rumah Will dan mendapati pemandangan tak terduga. Teman-teman lama Will, Rupert dan Alicia, akan datang berkunjung. Camilla tampak tegang mengenai hal ini, dan ekspresinya menunjukkan bahwa ada sesuatu di balik kunjungan ini. Jadi ketika mereka akhirnya tiba, Louisa mengamati percakapan yang tampak tegang dan canggung. Ketegangan akhirnya berakhir ketika Rupert mengungkapkan berita mengejutkan. Dia tidak hanya berpacaran dengan Alicia, tetapi mereka sudah bertunangan. Pengumuman itu menghancurkan Will.
Meskipun reaksinya tampak dingin dan pahit, rasa sakitnya begitu terasa. Saat para tamu pergi, Alicia memberitahu Louisa bahwa dia pernah ingin tetap bersama Will setelah kecelakaannya, tetapi merasa tidak berdaya mencoba mendukung seseorang yang tidak mau dibantu. Louisa tidak menanggapi, tetapi tatapan tidak setujunya mengatakan segalanya. Tak lama kemudian, terdengar suara dentuman keras dari ruangan lain. Louisa bergegas masuk dan menemukan foto-foto yang pecah berserakan di lantai saat Will dengan marah menjatuhkannya dari lemari. Malam itu, Louisa menceritakan kejadian hari itu kepada kekasihnya, Patrick. Dia sangat kesal dengan pertunangan Rupert dan Alicia, tetapi Patrick tidak menunjukkan banyak minat pada pikirannya. Sebaliknya, dia lebih tertarik merencanakan liburan mereka yang akan datang ke Norwegia, yang ternyata menjadi pusat perlombaan yang ingin diikuti Patrick. Louisa dengan enggan setuju, terlalu gugup untuk menyuarakan kekecewaannya di penyah teman-teman Patrick. Kembali ke rumah Will, Louisa mulai memperbaiki foto-foto yang pecah. Will memergokinya dan menuntutnya berhenti, mengatakan bahwa dia benci diingatkan pada dirinya yang dulu. Frustrasi dengan ledakan amarahnya, Louisa akhirnya tidak tahan lagi. Dia menyuruh Will berhenti melampiaskan amarahnya padanya dan mengakui satu-satunya alasan dia mengambil pekerjaan ini adalah karena dia sangat butuh uang. Kejujurannya membuat Will terkejut dan sesuatu berubah di antara mereka. Belakangan, dalam sebuah langkah mengejutkan, Will mengundang Louisa untuk menonton film bersubtitle bersamanya. Meskipun awalnya dia ragu akan menikmatinya, postur serius dan keterlibatannya setelah film membuktikan sebaliknya. Untuk pertama kalinya, mereka berbagi percakapan yang bermakna, dan ketika Will menyarankan untuk pergi keluar, itu menandai perubahan yang signifikan. Interaksi mereka ringan dan tulus, bahkan menarik tatapan setuju dari Camilla yang diam-diam mengamati momen itu. Suatu hari, mereka pergi ke rumah sakit bersama Nathan, yang memberi Louisa pemahaman lebih dalam tentang kondisi Will. Nathan menjelaskan kenyataan pahit yang dihadapi Will, rasa sakit terus-menerus tanpa peluang untuk sembuh, dan dia rentan terhadap penyakit parah. Hidupnya bahkan lebih sulit daripada yang diperlihatkan kepada orang lain. Perspektif baru ini sangat membebani pikiran Louisa saat pandangannya terhadap pria itu mulai berubah. Saat kencan nonton film dengan Patrick, Louisa menyarankan film asing, berharap bisa mengulang pengalaman positifnya dengan Will. Tetapi Patrick menolak ide itu dan memilih film komedi. Sementara itu, di rumah Will, dia jatuh sakit parah dan mulai mengalami demam tinggi. Ayahnya meminta Louisa untuk mengawasinya, dan meskipun Will bersikeras bahwa dia baik-baik saja, kondisinya memburuk sepanjang malam. Ketika Nathan tiba keesokan paginya dan melihat keadaan Will, dia segera bertindak untuk menstabilkannya. Saat itulah Louisa melihat bekas luka di pergelangan tangan Will, bukti dari apa yang baru saja ia alami. Menyadari betapa dalamnya penderitaan Will, Louisa tetap di sisinya sepanjang malam. Sambil duduk bersamanya, dia menemukan video ulang tahun lama. Video itu menunjukkan Will seperti dulu, bersemangat, ceria, dan penuh kehidupan. Ketika Will bangun, dia terkejut melihat Louisa masih di sisinya. Mereka berbicara lebih terbuka, perlahan membentuk ikatan. Namun hubungan mereka yang semakin erat tiba-tiba terhenti ketika Louisa tidak sengaja mendengar orang tua Will berdebat. Dia mengetahui bahwa Will telah membuat kesepakatan untuk mengakhiri hidupnya melalui eutanasia yang dibantu dalam 6 bulan. Camilla patah hati dan putus asa untuk menghentikannya, tetapi ayahnya percaya itu adalah pilihan Will, dan mereka harus menghormatinya setelah Will menepati janjinya. Hancur mendengar berita itu, Louisa mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan itu sama sekali, tetapi kakaknya, Trina, mendorongnya untuk tetap tinggal. Alih-alih menyerah, Trina menyarankan Louisa menggunakan 6 bulan ke depan untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidup, bahkan bagi seorang penderita quadriplegia, masih bisa bermakna. Terinspirasi oleh kata-kata itu, Louisa membagikan rencananya kepada orang tua Will, dan mereka setuju bahwa jika dia bisa meyakinkan Will untuk meninggalkan rumah bersamanya, mereka akan mendukung usahanya. Louisa menjadi kreatif dan akhirnya berhasil meyakinkan Will untuk ikut dalam perjalanan ke pacuan kuda setelah memberitahunya bahwa Nathan belum pernah ke sana. Awalnya semuanya berjalan baik, namun keadaan berubah ketika kursi rodanya terjebak di lumpur. Meskipun mereka berhasil mendapatkan bantuan, Will merasa malu. Kemudian setelah pacuan kuda, Will menghadapi penghinaan lebih lanjut ketika staf di sebuah restoran menolak untuk mengakomodasinya. Louisa dengan tenang menyampaikan pendapatnya kepada staf saat dia mencoba membelanya, tetapi insiden itu merusak hari itu. Tetap bertekad untuk mencerahkan semangat Will, Louisa membeli tiket ke konser Mozart, bersemangat untuk pengalaman pertamanya dengan musik klasik.
Ketika dia menyampaikan ide itu kepadanya, Will dengan enggan setuju untuk pergi. Jadi mereka berdua berpakaian sangat elegan dan keduanya tiba di konser. Louisa dalam gaun yang anggun dan Will dalam setelan yang rapi. Malam itu sukses besar, dan meskipun musiknya indah, Will sebenarnya lebih menikmati kebersamaan dengan Louisa. Kembali ke rumah, dia memintanya untuk tetap di mobil sebentar lagi, mendengarkan musik bersamanya dan menikmati momen kepuasan yang langka. Beberapa hari kemudian, Louisa mengundang Will ke rumah keluarganya untuk makan malam ulang tahunnya. Malam itu berjalan cukup baik sampai Patrick muncul. Kecemburuannya pada Will sangat terlihat, dan Will dengan nakal memanfaatkannya. Menggoda Patrick dengan menggoda Louisa secara halus. Ketegangan memuncak ketika Patrick memberi Louisa perhiasan yang norak, yang dia pura-pura suka. Namun Will memberinya stocking unik yang sebelumnya diakui sangat disukainya. Keesokan harinya, Will mengejutkan Louisa dengan perjalanan ke kastil terdekat. Di atas benteng, dia teringat tempat favoritnya di dunia, sebuah kafe kuno di Paris. Louisa dengan gembira mendesaknya untuk pergi, tetapi Will bersikeras dia ingin mengalaminya sebagai dirinya yang dulu, bukan dalam kondisinya saat ini. Kembali ke rumah malam itu, ayah Louisa merayakan mendapatkan pekerjaan baru berkat ayah Will. Meskipun Louisa senang, dia khawatir itu adalah bantuan yang terkait dengannya. Tetapi Will segera meyakinkannya, menunjukkan fakta bahwa ini berarti dia bisa fokus pada dirinya sendiri untuk kali ini. Akhirnya tibalah hari pernikahan Rupert dan Alicia, dan Louisa menemani Will. Acara dimulai dengan canggung, tetapi Louisa menjadi lebih santai setelah minum-minum dan mendorong Will untuk berbaur. Saat seorang teman Will, Mary, berbicara dengan Louisa, dia mengkritik Alicia karena meninggalkannya setelah kecelakaannya, berkomentar betapa istimewanya Will. Louisa setuju sepenuh hati, dan dia menunjukkan penghargaannya dengan mengajak Will ke lantai dansa. Meskipun tidak biasa, Louisa duduk di pangkuan Will saat kursi rodanya meluncur di lantai, membawa kegembiraan bagi mereka dan menarik banyak tatapan penasaran. Malam itu berakhir dengan keduanya melaju kencang di jalan sambil tertawa di malam hari. Keesokan paginya, Nathan dan Ibu Will memperhatikan perubahan pada dirinya. Dia tampak lebih bahagia dan lebih hidup. Sementara itu, ketegangan antara Louisa dan Patrick meningkat saat mereka berlari hari itu. Ketika Louisa menjelaskan dia tidak bisa bergabung dengannya dalam liburan yang mereka rencanakan karena dia akan bersama Will, Patrick sangat marah. Dia menuduhnya memprioritaskan Will di atasnya. Frustrasi, Patrick pergi dengan marah. Sayangnya meskipun sudah berusaha, Louisa mengetahui Will masih berencana untuk mengakhiri hidupnya ketika dia melihatnya bertemu dengan seorang pengacara mengenai hal itu. Tetapi karena menolak untuk menyerah, dia mengatur liburan mewah sebagai upaya terakhir untuk mengubah pikirannya. Pada malam sebelum perjalanan, Patrick mengejutkannya dengan makan malam sebagai cara meminta maaf. Namun dia menjadi marah sekali lagi ketika mengetahui liburan Louisa adalah bersama Will. Dia yakin itu lebih terlihat seperti bulan madu daripada liburan biasa, dan dia meninggalkan rumah dengan perasaan dibohongi. Saat mereka akhirnya memulai liburan, suasananya sangat indah. Langit biru, pantai berpasir, dan kolam renang menciptakan liburan yang ideal. Louisa dan Will menikmati setiap momen saat mereka terus menjadi semakin dekat. Suatu malam saat badai, ketika Louisa membantu Will bersiap tidur, dia memintanya untuk tidak pergi ke kamarnya, tetapi berbaring di sisinya. Louisa langsung setuju dan naik ke tempat tidur di sampingnya. Mereka akhirnya berciuman untuk menyempurnakan malam yang indah. Hari-hari berikutnya penuh kebahagiaan, tetapi suasana berubah saat Louisa mengakui cintanya pada Will. Meskipun telah mengungkapkan perasaannya, Will mengungkapkan bahwa dia masih berniat melanjutkan rencananya. Louisa yang hancur oleh kata-katanya, menuduhnya egois dan hanya menginginkan apa yang dia inginkan tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Tetapi Will menjelaskan perspektifnya bahwa ini bukannya kehidupan yang dia inginkan, dan dia menolak membiarkannya mengorbankan kebahagiaannya untuknya. Dia takut Louisa pada akhirnya akan membencinya dan keterbatasan kondisinya. Liburan mereka berakhir dengan sedih bagi keduanya. Kembali ke rumah, segalanya berubah. Suasana hati Louisa yang muram mengkonfirmasi ketakutan orang tua Will. Tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Ketika Louisa memberitahu mereka bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa, Camilla menangis terseduh-seduh. Malam itu, Louisa memberitahu orang tuanya sendiri tentang apa yang terjadi. Meskipun ibunya marah dan merasa tidak ada yang boleh membuat keputusan seperti itu, ayahnya mengingatkannya bahwa orang tidak bisa diubah, mereka harus dicintai apa adanya. Kesadaran itu sangat menyentuh Louisa, dan dia menadari bahwa dia harus bersama Will di saat-saat terakhirnya, bukan menjauh. Jadi dalam keputusan di menit-menit terakhir, dia melakukan perjalanan ke Swiss untuk bertemu Will, di mana dia berencana untuk mengakhiri hidupnya. Di hari terakhirnya, Louisa berbaring di sampingnya, berbagi ciuman lembut dan memeluknya erat, dan mereka berbagi momen terakhir mereka bersama. Beberapa hari kemudian, Louisa berada di Paris, duduk di kafe yang dulu disukai Will. Melalui sulis suara, Will memberitahu Louisa dalam surat terakhirnya bahwa dia berterima kasih atas cintanya dan mendesaknya untuk hidup sepenuhnya dan bebas, tanpa terbebani oleh masa lalu. Dia juga memberitahu bahwa dia telah meninggalkannya sedikit warisan untuk memastikan masa depannya terjamin.
Kemudian cerita berakhir dengan Louisa berjalan menusuri Paris, siap menyambut hidup baru yang penuh harapan dan kemungkinan. Terima kasih atas waktunya. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar kamu dapat menonton video seperti ini lebih banyak lagi. Sampai jumpa!